Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Indonesia akhirnya akan punya MRT atau Mass Rapid Transit secara resmi sesaat lagi. Nah, setelah penantian selama 30 tahun, akhirnya di bawah pemerintahan Joko Widodo pada waktu itu yang menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2013, akhirnya proyek ini diresmikan. Anda bisa bayangkan, penantian selama 30 tahun, akhirnya Indonesia sekarang punya moda transportasi kereta cepat ini yang akan mulai beroperasi secara penuh dan juga secara komersial di tanggal 24 Maret 2019. Kita akan lihat fakta-fakta menarik terkait dengan MRT Jakarta ini. MRT tahap 1 pemirsa ini membentang sepanjang 16 km dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, jarak tempuh dari Lebak Bulus ke Hotel Indonesia yang apabila kita menggunakan mobil akan bisa mencapai 1-2 jam dikarenakan macet tentu saja di Jakarta. Namun ini akan menempuh waktu 30 menit antara Jakarta Selatan, Lebak Bulus hingga Jakarta Pusat di Bundaran Hotel Indonesia. Akan ada 13 stasiun, 6 diantaranya di bawah tanah. Nah, rentang waktu antara kereta hanya 5 menit. Rentang waktu ini relatif cepat dikarenakan di Singapura, rentang waktu antar kereta MRT di jam-jam sibuk 2 hingga 3 menit, sementara di jam-jam yang tidak terlalu sibuk 5 hingga 7 menit. Nah, total biaya pembangunan untuk MRT ini 16 triliun rupiah. 51% adalah biaya pemerintah pusat, sisanya merupakan pinjaman dari pemerintah Jepang. Nah, proyek ini menyerap 10.000 tenaga kerja dan akan mempekerjakan sekitar 1.200 tenaga kebersihan dan juga keamanan. Nah, mungkin yang masih bingung di tengah kita semua adalah apa kemudian beda dari MRT, LRT, dan juga KRL atau commuter line. Intinya sebenarnya sama, mereka adalah kereta atau moda transportasi kereta yang kemudian digerakkan oleh tenaga listrik begitu. Namun secara fungsi, MRT memiliki fungsi menghubungkan daerah pusat Jakarta. Jadi di dalam Jakarta begitu. Dari selatan ke utara nantinya akan ada dari barat ke timur. Sementara LRT akan menghubungkan daerah-daerah pinggiran Jakarta dan juga kota-kota penyangga Jakarta. Sementara KRL fokus menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Nah, pemerintah berupaya saat ini bagaimana agar 3 moda transportasi ini plus Transjakarta nantinya terintegrasi. Kalau misalnya kita bicara kapasitas sekali angkut, MRT 1.950 penumpang per hari. Kemudian LRT 600 penumpang, KRL 2.000 penumpang. Nah, perlintasan dan juga kecepatan pemirsa MRT akan ada di layang atau elevated dan juga bawah tanah, kecepatannya 40 hingga 60 km per jam. Tidak bisa terlalu cepat dikarenakan jarak antar stasiun yang cukup pendek yakni 1 km. Kemudian LRT jalur layang 30-40 km per jam. Nah, LRT tahap 1 akan menghubungkan Velodrome Rawamangun dengan Kelapa Gading. Sementara KRL layang dan juga atas tanah kecepatan rata-rata 70 km per jam. Anda bisa saksikan bahwa kapasitas penumpang cukup berbeda. Yang paling besar adalah tentu KRL, namun MRT tidak kalah besar yakni 1.950 penumpang sekali jalan. Harga tiket bagaimana untuk MRT diusulkan 8.500 sampai 10.500, LRT diusulkan 6.000, sementara KRL cukup bersahabat, yakni Rp3.000 untuk 25 km pertama, ditambah Rp1.000 untuk 10 km selanjutnya. Nah, kita akan ke slide berikutnya. Bagaimana progres pengerjaan MRT sampai dengan saat ini? Untuk fase yang 1, garis merah, pemirsa dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia, itu sudah selesai. Jaraknya seperti yang tadi disampaikan 16 km, ini akan mulai beroperasi secara penuh tanggal 24 Maret nanti. Sementara yang fase 2, garis berwarna kuning, sudah dilakukan pembangunan. Groundbreaking di tahun 2019 dan target selesai di tahun 2024. Fase 3 adalah garis putus-putus yang membentang dari Kalideres hingga ujung Menteng. Ini yang menarik dikarenakan ini nantinya ditargetkan akan selesai tahun 2027, 2028 nanti kita konfirmasi ke PT MRT Jakarta. Namun sudah ada di horizon mereka bahwa tidak hanya menghubungkan Jakarta Selatan dan Utara, namun juga Jakarta Barat hingga ke Jakarta Timur. Nantinya di tahun 2030 rencananya kita akan punya loop line MRT yang melingkar begitu dengan panjang 95 km. Nah, semoga saja rencana-rencana ini berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, MRT akan merevolusi transportasi di Jakarta, tidak hanya memindahkan orang dari jalanan, dari mobil ke dalam moda transportasi berbasis rel. MRT juga akan membentuk budaya tertib dan juga tidak egois masyarakat.
Kita akan menjadi tahu adab seperti budaya antri, mempersilahkan penumpang untuk keluar lebih dahulu, dan bila turun memakai eskalator, kita akan berjalan di sebelah kiri, dikarenakan sebelah kanan akan digunakan untuk menyalip atau mendahului. Nah, tantangan besarnya kemudian yang menjadi pertanyaan selama bertahun-tahun, bagaimana memindahkan masyarakat Jakarta yang sudah selama berdekade nyaman menggunakan mobil walaupun harus macet ke dalam transportasi berbasis rel. Dan seperti apa persiapan dari PT MRT untuk mendukung rencana pemindahan penumpang dari jalan raya ke transportasi berbasis rel dan juga kereta api. Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber, 2 diantaranya telah hadir di studio. Ada Pak Bambang Prihartono, Kepala BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pak Bambang, selamat malam Pak. Senang bertemu kembali dengan Pak Bambang. Ada juga Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Ada juga Pak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta yang bergabung bersama kami dari stasiun MRT di Bundaran Hotel Indonesia. Pak William, selamat malam Pak. Selamat malam, Mas Rory. Ini kalau saya melihat di belakang Anda nampaknya sudah siap nih stasiun Bundaran Hotel Indonesia untuk nanti menyambut tanggal 24 Maret, Pak. Iya, betul. Kondisi stasiun Bundaran HI ini sudah 100% jadi. Jadi kita sudah mulai buka untuk uji coba publik hari ini. Jadi seluruh fungsi-fungsi dari stasiun ini sudah kita katakan secara teknis 100% siap, Mas Rory. Ini artinya kesiapan dari fase 1 yang akan menghubungkan Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia sudah rampung 100% untuk nanti secara komersil dibuka secara penuh, Pak? Iya, betul. Kita kira-kira 2 minggu menuju ke waktu operasi komersial dan progres konstruksi kita sudah 99,06 dan hari-hari terakhir ini kita tinggal menyelesaikan beberapa fasilitas entrance yang harus kita rapihkan gitu ya. Bagaimana dengan keamanan, kemudian kecepatan yang kabarnya akan diatur 40 sampai 60 km per jam, kemudian antusiasme masyarakat dalam menggunakan moda transportasi baru ini, Pak? Iya. Jadi proses untuk memastikan keamanan, kenyamanan, ya, ketepatan waktu itu sudah kita lakukan sejak 6 bulan yang lalu. Baik, nampaknya ada gangguan audio di sana sambil kita melakukan perbaikan dengan Pak William Sabandar, Direktur Utama PT MRT. Saya sekarang akan ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, mungkin bisa dijelaskan apa yang akan dilakukan BPTJ untuk mendorong agar masyarakat Jakarta dan juga daerah sekitarnya yang selama ini selama berdekade nyaman menggunakan mobil, pindah ke MRT, Pak. Baik, Mas Rory, gini, sebelum saya bicara masalah itu, pertama saya sampaikan bahwa prestasi pemerintah dalam mewujudkan angkutan massa ini luar biasa. Karena MRT ini ceritanya panjang, Mas Rory. Sampai MRT 30 tahun, Pak, rencanaannya. Bayangin MRT sampai kita bikin istilah namanya masih rapat terus ya, Pak Joko ya. Masih rapat terus. Tapi sekarang udah jadi. Sekarang ya. udah terjadi kan. Akhirnya. Terima kasih kita sama Pak Willy ya di PT MRT yang mewujudkan itu. Dan yang ke depan adalah BPTJ memang akan mengandalkan angkutan umum berbasis rel. Kenapa demikian? Karena memang pergerakan orang ini luar biasa di Jabodetabek. Bayangin Mas Rory, pergerakan orang per hari itu mencapai 50 juta pergerakan orang per hari. 50 juta? 50 juta. Kalaulah MRT nanti jadi dioperasikan, LRT, itu baru 7 juta Mas Rory. 7 juta, 8 juta, masih kurang jauh gitu loh. Oleh karena itu, ke depan adalah angkutan berbasis rel menjadi andalan kita. Karena bus-bus sebentar lagi kolab ini. Kalau mereka pindah semua angkutan umum, itu akan kolab. Nah, bagaimana agar bus juga tidak kolab, Pak? Nah, maka itu nanti kita akan sinergikan antara berbasis rel dengan berbasis jalan, ya kan? Berbasis jalan itu bus ya. Jadi bus itu nanti akan menjadi feeder-feedernya. Feeder-feedernya angkutan yang berbasis rel. Pak Bambang, tapi masyarakat di Jakarta menggunakan mobil tidak hanya untuk kenyamanan pribadi. Tidak hanya untuk misalnya mereka dikarenakan punya mobil banyak di rumah, tapi juga untuk prestis, untuk gengsi. Betul. Bagaimana memindahkan orang-orang yang selama ini bermobil ini, bikin macet Jakarta, orangnya juga bermotor, agar mau naik MRT, Pak? Baik, pertanyaan adalah, apakah cukup dengan membangun MRT sehingga orang berpindah ke angkutan massal?
pertanyaan saya masih belum cukup. Masih perlu ada usaha-usaha itu. Oleh karena itu, dengan menyongsong dioperasikannya MRT, apa yang dilakukan oleh BPTJ dalam rangka supaya orang shifting menggunakan mobil pribadi ke angkutan massal dalam hal ini MRT. Yang pertama adalah feeder, ya. Jadi kami BPTJ akan melihat semua kemungkinan rute-rute feeder baru, terutama dari Lebak Bulus. Karena orang harus kita dekatkan dengan angkutan umum bukan dalam waktu segi jarak, tapi dari pelayanan. Jadi feeder kita bangun. Apalagi kemudian yang kedua adalah sistem tiketing, ya kan? Tadi integrasi secara fisik, sekarang integrasi secara tiketing. Sistem tiketing juga harus dipermudah, ya kan? Sekarang BPTJ sedang menggagas bersama dengan Bank Indonesia supaya tiketing itu bisa open loop. Artinya tiketing nanti bisa digunakan oleh MRT, oleh KCI, sehingga orang tidak punya banyak kartu, Mas Rory. Dompetnya nggak perlu tebal. Satu, kayak di Singapura, kayak di Inggris. Iya, satu jadi kartu untuk apapun, semua. produk apapun bisa digunakan untuk MRT, LRT, dan KCI. Itu kapan akan terrealisasi, Pak? Nah, kami lagi menunggu sinyal dari Bank Indonesia, kira-kira untuk komuter sudah bulan April bisa selesai. Tetapi untuk MRT sedang berproses, karena harus audit ya. Tapi ini artinya nanti ke depan akan tergabung dalam satu kartu untuk kita bisa gunakan moda transportasi berbeda itu. Saya akan sebelum saya ke Pak Joko, saya akan menyapa Pak William lagi. Pak William, sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Jelas, Mas Rory. Pak William, bagaimana kemudian mendorong masyarakat Jakarta dari yang naik mobil, naik sepeda motor, mereka menemukan ini sebagai cara yang praktis begitu dan juga untuk menjaga prestis untuk pindah ke MRT? Iya, kita lihat ini sebagai momentum baru, ya. Bagaimana kehadiran MRT ini bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk rame-rame meninggalkan transportasi pribadi, menggunakan transportasi publik. Tapi memang tadi yang dikatakan Pak Bambang Pri itu benar, MRT ini tidak bisa bekerja sendiri. Tapi momentumnya kita manfaatkan. Kata kuncinya adalah integrasi. Integrasi yang harus kita lakukan adalah bagaimana MRT itu bekerja sama dan berkoordinasi dengan angkutan transportasi publik yang lain. Ada Transjakarta, program pemerintah DKI Jakarta itu dalam payung Jaklingko, kemudian dengan LRT, dengan KRL, dengan kereta bandara. Ini semua yang kita sedang coba untuk integrasikan sehingga masyarakat dari manapun bisa naik MRT, tapi kemudian sebelum naik MRT itu mereka akan naik kendaraan-kendaraan feeder lainnya, misalnya Transjakarta, KRL, dan lain-lain. Nah, proses integrasi inilah yang harus kita upayakan dan kita dorong sehingga masyarakat merasa mulai nyaman untuk menggunakan transportasi publik. Hal yang penting lainnya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan layanan gitu ya. Tadi yang Mas Rory sampaikan bahwa yang harus kita lakukan ini adalah memberikan pengalaman nyaman, pengalaman aman ya, dan pengalaman tepat waktu kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan transportasi publik. Dan MRT menawarkan itu ya. Kalau kita menggunakan layanan MRT dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI, kita udah tahu waktu berangkatnya jam berapa, kita udah tahu pasti 30 menit, dan kita udah tahu waktu tibanya seperti apa. Tidak ada moda transportasi lain, termasuk moda transportasi private, yang menawarkan kenyamanan itu. Jadi kemudian ada pelayanan yang kita tawarkan, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk masyarakat tidak menggunakan transportasi publik. Nah, bagaimana caranya momentum MRT ini kita bisa manfaatkan supaya layanan yang disiapkan oleh jenis-jenis transportasi publik lainnya juga bisa naik kelas. Nah, kita ingin bersama-sama untuk mengembangkan itu sehingga masyarakat merasakan pengalaman naik transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya itu pengalaman yang menyenangkan. Mereka mengajak menjadi sebuah pengalaman di mana tadi kita bicara budaya baru dan waktunya ada, momentumnya ada, itu MRT Jakarta. Baik, ini artinya kita tidak hanya berbicara soal ketepatan waktu, kecepatan, namun juga budaya baru, di mana MRT akan merevolusi ini. Nah, saya nanti akan bertanya kepada Pak Joko, apakah Anda cukup optimistis bahwa masyarakat Jakarta khususnya akan meninggalkan mobil di rumah dan juga menggunakan transportasi umum, di mana MRT sebagai momentumnya? Kami akan kembali untuk membahasnya.
Saya sekarang akan ke Pak Joko. Pak Joko, apa tantangan terbesar sebenarnya untuk memindahkan orang masyarakat Jakarta yang biasa naik mobil, naik motor ke MRT, Pak? Dan seberapa optimistis ini akan berhasil? Ya, kalau lihat perencanaannya kan 30 tahun yang lalu kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Yang dulunya katakanlah daerah TB Simatupang masih sepi, sekarang perkantoran sebagian sudah pindah di sana gitu ya. Saya kira kalau melihat animo masyarakat Jakarta memang ketergantungan mereka pada angkutan umum itu cukup tinggi, beda sama di Palembang itu ya. Mereka mesti ada, cuman jumlahnya berapa nanti kita belum tahu. Ini artinya masyarakat Jakarta lebih tergantung terhadap transportasi umum sebenarnya. Transportasi umum. Nah, persoalannya kan pada tarif kadang-kadang ya. Dia mau tarifnya pada batasan tarif berapa mereka mampu. Tapi kalau saya melihat kereta bandara saya perhatikan dari data tuh 50%-nya komuter dengan harga yang lebih rendah ya. Tapi dibandingkan tarif yang ini mungkin lebih rendah yang ini. Ini artinya Anda cukup optimistis Pak bahwa nanti akan ada pergeseran perilaku ini? Mesti ada. Artinya begini, kita bagaimana menggiring orang-orang dari wilayah selatan itu, ya, feedernya menuju ke Lebak Bulus lah, ya. Artinya kalau mereka menggunakan jaringan sudah ada, mesti waktunya kalau ke pusat 30 menit nggak nyampe lah. Oke. Lebih dari itu, ya. Nah itu yang harus dilakukan tadi yang Pak Bang katakan itu kan. Nah selain itu nanti dilihat, kalau memang masih kurang ya kita lakukan sepanjang itu lakukanlah pembatasan entah nanti mau atau ganjil genap dan sebagainya itu harus dilakukan. Seberapa mudah kemudian masyarakat di Jakarta Selatan Pak untuk naik MRT ini ketika rumah mereka cukup jauh dari stasiun MRT Lebak Bulus? Feeder-feedernya akan seperti se-advance apa, se-komplit apa? Ya, jadi Mas Rory kami menyiapkan rute-rute baru untuk bus. Oleh karena itu khusus di Lebak Bulus sekarang kita lagi fokus bagaimana menyiapkan feeder-feeder, ya kan. Kita bekerjasama dengan PO-PO bus, misalnya dengan PPD, dengan bus-bus swasta, baik Sinar Jaya dan lain-lainnya. Mereka siap optimis untuk membantu itu. Jadi pengalaman kami waktu kami menerapkan ganjil genap di Bekasi, itu sekarang busnya sudah load factornya sudah hampir 100% semua. Artinya Pak, animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebenarnya sudah cukup besar. Dan saya optimis, tetapi tadi harus ada usaha-usaha. Kalau bila perlu tadi seperti Pak Jo bilang, kita melakukan kebijakan push ya kan. Misalnya tadi kan ERP segera diterapkan, Electronic road pricing. Ya, electronic road pricing. Sehingga itu mengganti kebijakan ganjil genap. Itu adalah kebijakan push sehingga orang akan berpindah ke angkutan umum. Artinya orang Jakarta kayaknya harus dipaksa untuk bisa pindah. Bila perlu kita lakukan kebijakan push. Kenapa? Karena sekarang kan sudah ada di zona nyaman nih menggunakan mobil pribadi. Bahkan tol macet pun juga mereka bayar ya. Ya, tetap. Tetap mereka bayar. Artinya mereka tetap menggunakan mobil pribadi karena mereka merasa nyaman di mobil pribadi. Ini yang harus kita ganggu gitu. Baik. Nyaman ini harus diganggu. Saya ingin memberikan konteks lebih dahulu dan juga pemahaman yang lebih kepada kita semua pemirsa seperti apa sih sebenarnya naik MRT dan juga suasana di stasiun dan juga di dalam kereta MRT. Kita lihat liputan Nadia Atmaji berikut ini. Selasa 12 Maret 2019 merupakan pertama kalinya MRT Jakarta dibuka untuk uji publik. Nah saat ini saya sedang mencoba untuk naik dalam MRT-nya dan kita akan nanya ke sejumlah penumpang yang ada di sini bagaimana ya tanggapan mereka. Mas siapa namanya? Muhammad Amin. Muhammad Amin, gimana nih tanggapannya soal MRT? Enak, simple juga, jadi sekali naik bisa langsung sampai tujuan kan nggak nunggu-nunggu lagi gitu. Bagus dong, simple. Terus menurut kamu ini bisa menjadi solusi nggak sih atas kemacetan di Jakarta? Mungkin sangat rekomendasi sekali sih Mbak bagi orang-orang yang bekerja kan, jadi sekali naik bisa sampai tujuan gitu, nggak perlu kesana sini gitu naik bus lagi. Oke lah Mbak, bagus. Nah sekarang kita baru aja nyampe di stasiun MRT Bundaran HI. Tadi dari Dukuh Atas ke Bundaran HI ini cukup singkat ya, hanya sekitar 2 menit saja. Dan kalau untuk totalnya sendiri, stasiun MRT ini ada 13, dari Bundaran HI ke Lebak Bulus ini sekitar 16 km. Sementara untuk durasinya adalah sekitar 30 menit. Warga Jakarta yang baru saja mencoba MRT Jakarta, bagi Anda yang ingin mencoba, ini masih bisa dibuka, masih bisa didaftarkan di website ayocobamrtj.com. Dan bagi masyarakat yang ingin mencoba ini dibuka dari jam operasinya ini dari jam 8 pagi hingga 16.00 waktu Indonesia Barat.
Total dalam satu perjalanan gerbong MRT ini bisa mengangkut sekitar 1.900 dan hingga saat ini yang sudah mendaftarnya ada sekitar 184.000 orang, sehingga bagi Anda yang belum mendaftar bisa langsung didaftarkan. Untuk pekan ini sudah full, tapi untuk pekan depan masih ada sejumlah slot yang bisa Anda isi. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Yukri Prabudi, Metro TV. Ada kesempatan mencoba MRT secara gratis sebelum nanti diresmikan dan juga dibuka untuk umum secara komersil di tanggal 24 Maret. Saya akan kembali ke Pak Wil. Pak Wil, jalur yang kemudian nanti dilewati MRT ini juga akan dilewati oleh Transjakarta. Sudah dilewati Transjakarta di koridor 1 begitu, Tamrin sampai dengan Sudirman sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Bagaimana agar MRT dan Transjakarta tidak saling makan, Pak? Iya, benar. Prinsipnya adalah integrasi. Jadi yang sekarang kita lakukan itu adalah di stasiun-stasiun selatan kami, ya, di mana MRT di situ akan ada collecting point. Itu Transjakarta akan menjadi feeder bagi MRT Jakarta. Jadi dari Bintaro, dari Cinere, dari BSD, dari Pondok Cabe itu akan diangkut dengan Transjakarta menuju ke stasiun Lebak Bulus dan Fatmawati. Kemudian yang kedua adalah untuk sepanjang jalur Fatmawati Haji Nawi itu akan MRT feeder Transjakarta juga akan berputar, ya, jadi melayani kedua stasiun itu. Demikian juga dengan Duku Atas, ini juga akan dilayani dengan feeder itu. Jadi sebenarnya tidak ada persaingan, tapi yang ada adalah sinergi. Kita tetap membutuhkan koridor 1 karena pada saat-saat penumpang sangat membludak, maka yang akan terjadi adalah sinergi. Sebagian penumpang bisa menggunakan MRT, sebagian penumpang juga bisa menggunakan Transjakarta. Nah, dalam proses berjalan ini kita akan lihat evolusinya seperti apa, kapan waktunya nanti seluruh jalur ini akan dilayani oleh MRT Jakarta. Tapi prinsip yang sudah kita gunakan sekarang adalah kerjasama untuk melayani kebutuhan dari masyarakat untuk naik transportasi publik. Jadi di setiap stasiun, misalnya di sepanjang Sudirman Tamrin, kalau Anda turun dari MRT, itu akan ada layanan Transjakarta yang membawa Anda keluar dari jalur Sudirman Tamrin. Jadi ke tempat-tempat tujuan baik di sisi timur maupun di sisi barat. Dan ini ya strategi jangka pendek yang kita lakukan sampai nantinya MRT ini bisa kita sambungkan ke arah utara, MRT ini bisa kita sambungkan ke arah timur dan ke arah barat Jakarta. Baik, saya akan ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, berapa persen kemacetan yang Anda prediksi dengan adanya MRT fase 1? Yang jangan nggak akan berkurang signifikan nih? Ya ini agak susah juga berapa persen ya, kita itu kalau memprediksi itu kadang-kadang selalu berubah-ubah. Artinya tapi begini, kita belajar dengan KRL Jabodetabek. Ketika 2013 itu hanya 350.000 per hari. Penumpang. Namun dengan kenyamanannya dan ada ketepatan waktu, dalam kurun waktu 5 tahun ternyata target 1 juta sudah hampir tercapai. Ya, sama juga dengan ini. Ya, kenyamanan menjadi penting, nilai waktu juga. Waktu tempuh 30 menit itu cukup cepat dibandingkan seandainya dia bawa kendaraan pribadi. Betul. Senyaman apapun. Ya. Nah, namun tadi dikatakan bagaimana dengan adanya bis Transjakarta. Nah, ini akan berbeda karena tarifnya juga berbeda, pangsa pasarnya berbeda. Mungkin ada kelompok masyarakat kita kalau menggunakan setiap hari menggunakan MRT ya nggak sanggup. Ya, tapi biarkan aja yang masih ada itu melayani Transjakarta karena juga dia berhentinya kan berbeda. Kalau yang Transjakarta itu halte-haltenya lebih berdekatan. Tapi artinya tadi Pak William mengatakan bahwa seharusnya nantinya juga dua moda ini akan berkolaborasi sehingga turun dari stasiun MRT kita bisa naik busway, naik Transjakarta bisa juga. dengan Nah, mudah. makanya nanti integrasinya itu yang Pak Bang katakan. Jadi integrasi bukan hanya bentuk fisik, bagaimana dalam sistem pembayarannya. Orang cukup satu kartu, dia bisa sistemnya mau harian, mau mingguan, mau bulanan. Itu lebih murah. Naik KRL murah. Bogor sampai dengan Jakarta Kota 6.000. Naik Transjakarta juga cukup terjangkau, Pak. Ini untuk tiket masih terjadi tarik-tarikan untuk harga tiket. Fixnya berapa untuk naik MRT? Ya, jadi gini, masalah harga tiket memang kami akan beri masukan kepada PT MRT, khususnya Pemprov DKI, bahwa penetapan tarif ini juga harus mempunyai dampak ada pergeseran penumpang dari penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum. Ya kan?
Jangan nanti kita menetapkan tarif, orang enggan akhirnya menggunakan Karena angkutan kemahalan. massal. Kemahalan, ya kan. Kita punya angka psikologis, nggak boleh lebih dari 10.000 lah Pak Joko ya. Ya. Lebih rendah daripada itu. Karena pengalaman kami waktu juga di Bekasi, kita menggunakan bus, waktu kita terapkan tarif 20.000, penumpang load factor masih rendah, begitu 10.000 mereka penuh akhirnya. Jadi kira-kira willingness to pay-nya seperti itu. Tapi tidak hanya willingness to pay, tapi willingness to shifting. Nah, dua itu harus kita kerjakan. Tapi kalau misalnya semakin rendah harganya, subsidi yang harus ditanggung pemerintah Jakarta dalam hal ini juga semakin tinggi, Kita harus tanyakan juga kepada Pemprov DKI seberapa besar sebenarnya subsidi itu mereka bisa mampu untuk mengatasi masalah subsidi. Dan tadi yang menarik adalah bahwa memang kalau kita lihat tidak akan ada persaingan antara busway dengan Transjakarta. MRT. Transjakarta dengan MRT. Jakarta dengan MRT. Kenapa? Karena memang kebutuhannya cukup besar nih, Mas Nuri. Pergerakan orang 50 juta. Ini baru tertampung kira-kira 6 juta, 7 juta kan. Gapnya masih cukup besar. Jadi kalau dibilang bersaing mungkin masih belum lah, ya kan? Oke. Masih butuhannya masih cukup besar. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir. Yang penting tadi kata Pak Willy, sinergi kan. Oke. Ya, integrasi antar moda tadi itu yang paling penting. Ini data yang saya punya, jumlah mobil di Jakarta saat ini kalau tidak salah 7 juta unit, Pak. Iya. Nah, bagaimana agar orang yang tinggal di Jakarta Selatan mau kemudian, ya kalau tidak naik transportasi online, ya memarkirkan minimal mobil mereka di stasiun MRT di Lebak Bulus, kemudian ke kantor-kantornya ke SCBD, kemudian ke Tamrin dan juga Sudirman, naik MRT. Seberapa luas, seberapa cukup reliable tempat parkir di Lebak Bulus? Jadi salah satu usaha lagi tambahan selain tadi bicara tiketing, bicara kebijakan push tadi, kita akan menyiapkan park and ride. Kami sudah survei mall-mall park and ride. Park and ride. Park and ride. Jadi kita sudah survei mall-mall mana yang dekat-dekat stasiun MRT. Nanti kita akan bicara dengan pengembangnya supaya mereka memberi tarif flat. Khusus, jadi menunjukkan tiket MRT bisa flat, misalnya 5.000 sepanjang hari. Itu adalah menambah minat mereka kan. Oke, boleh masyarakat untuk parkir di sana. Boleh, ya. Makanya boleh masih pakai mobil, mix lah, pakai mobil sambung dengan MRT. Jadi itu adalah satu insentif buat mereka supaya mereka bisa parkir di mall, kemudian dia lanjutkan dengan MRT. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut, teman-teman, dan juga Pak William. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Salah satu yang menjadi concern dan juga PR adalah bagaimana MRT bisa mengubah adab dan juga budaya kita semua dalam bertransportasi. Saya akan ke Pak Wil sekarang. Pak Wil, apakah Anda cukup optimistis, Anda cukup yakin bahwa nanti akan ada perubahan budaya masyarakat yang kemudian akhirnya masyarakat mau mengantri dengan tertib, mau mendahulukan penumpang yang keluar terlebih dahulu baru nanti mereka masuk, mau berdiri di eskalator di bagian kiri, dikarenakan kanan adalah untuk mendahului. Apakah ini akan menjadi PR besar untuk mendidik masyarakat menjadi lebih beradab atau kita sudah punya contoh nih dari KRL sebelumnya, Pak? Iya betul, itu yang merupakan pendekatan utama kami. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar bertransportasi, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kalau kita ingin melihat Jakarta yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik, mari kita rubah budaya menggunakan transportasi publik. Dan ini sekarang 285.000 orang yang kita undang untuk uji coba saat ini itu adalah duta-duta, ambassadors dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi. Ini bukan hanya datang dari operator, bukan hanya datang dari pemerintah, tapi semua masyarakat harus bahu-membahu untuk memastikan pada saat mereka menggunakan transportasi publik, mereka ikut merawat, mereka ikut memelihara, dan mereka ikut memiliki. Dan hanya dengan itu ada kerjasama yang baik, maka kita akan punya sistem transportasi publik yang naik kelas di Jakarta. Dan MRT mau menyiapkan itu. Pak Wil, lantas bagaimana kemudian pihak MRT memberikan pendidikan ini kepada masyarakat selain melalui ambassador tadi bagi mereka yang kemudian akan mencoba pertama kalinya di tanggal 24 sehingga mereka tahu, oh seperti ini ternyata tata cara dan juga adab naik MRT. Ya, kita punya mobile application, kita punya brosur, kita punya seluruh kanal-kanal media, kanal-kanal baik media maupun media sosial kita gunakan. Kalau Anda masuk ke 13 stasiun MRT sekarang, maka Anda akan diperkenalkan dengan budaya baru tersebut. Anda tidak hanya melihat stasiun MRT yang bagus, yang baru, yang bersih, yang nyaman, tapi Anda juga akan menikmati
layanan dari anak-anak Indonesia yang sekarang bekerja di MRT Jakarta yang siap melayani setiap penumpang dan memberikan pengalaman terbaik menikmati MRT Jakarta seperti dengan transportasi publik di kota-kota lain, kota-kota modern dan lain di dunia. Pak Joko, Anda cukup optimistis akan terjadi perubahan budaya itu Pak di masyarakat kita? Ya, dengan KRL yang dulunya banyak penumpang di atas, kemudian 2013 dari perubahan ini sudah menunjukkan menggiring masyarakat sudah berubah ya. Artinya, cuman bedanya begini, kalau ini saya bilang MRT ini Mass Transportation Jilid 2. Jilid pertamanya sudah ada KRL Jabodetabek. Ya, artinya orang membeli tiket di KRL juga sudah bisa beli sendiri kan, ada mesin untuk pembeli atau dengan tiket kemudian untuk tapping juga sudah ada. Ini sama. Cuman bedanya kalau MRT ini nanti orang ada eskalator kalau di bawah tanah. Artinya bagaimana dia mau antri. Jadi kalau dia mau naik eskalator itu dia sebelah kiri, kalau mendahului sebelah kanan. Mungkin kita harus belajar dengan di Cina, di Beijing, di kota-kota sana itu orang mau naik bis itu ada orang-orang lansia yang berteriak, yang memberitahu naik bis lewat belakang, gitu, keluarnya lewat depan, selalu begitu. Nah ini juga penting. Mungkin ada nanti pemandu di situ harus berteriak terus seperti itu, memberitahu meskipun sudah diberi panduan, umpamanya kalau kita lihat di translator yang ada translator yang ada di bandara juga seperti itu, tapi sedikit ya, itu harus dipandu seperti itu, ya. Kemudian keluar perlu masuk nggak Pak, misalnya pintu. ada sistem denda begitu bagi mereka yang melanggar, misalnya merokok di stasiun atau di peron, kemudian tidak tertib. Nah, kalau merokok jelas sudah nggak boleh sama sekali itu. Ya, itu sudah, saya kira sudah umum lah ya. Tapi bagaimana tadi saya bilang, kalau keluar masuk ke kereta, itu kan kondisinya tertutup, beda sama KRL ya kan. Betul. Jadi kalau keretanya sampai baru pintunya dibuka, kemudian bagaimana orang itu harus antri di kanan dan kiri. Dari orang pintu. keluar dulu, baru dia masuk. Kalau KRL memang agak susah ya, karena keretanya berbeda-beda. Nah, ini harus kita bentuk dari awal. Artinya perlu orang juga harus, ya siapalah untuk membantu dia berteriak menggunakan pengeras suara untuk membantu itu sampai benar-benar terbentuk. Bagaimana memastikan ada perubahan budaya, pergeseran budaya ini Pak? Pak Joko tadi mengatakan sudah ada revolusi awalnya, yakni dari KRL, sehingga nanti masyarakat semakin tertib ketika menggunakan MRT. Jadi benar kata Pak Joko, Mas Hori. Sebenarnya kita juga udah mengedukasi masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Lihat dulu awal bus di sebelah kiri, Pak. Ya kan? Orang naik bus dari halte. Kita pindahkan busway sebelah kanan. Supaya apa? Supaya mereka tertib antri, tertib beli tiket. Ini adalah proses pembelajaran edukasi. Makanya perkembangan transportasi udah pas. Pertama menggunakan bus biasa, kemudian meningkat dengan busway, kemudian meningkat dengan komuter lain, kemudian nanti LRT dan MRT. Itu adalah proses perkembangan transportasi yang merupakan bagian mengedukasi masyarakat. Jadi kalau sekarang kita menggunakan MRT sudah pas, karena sudah melalui bus biasa, busway, kemudian komuter line dan LRT. Jadi apa? Artinya bahwa masyarakat sudah diedukasi bagaimana menggunakan angkutan massal. Satu lagi sebenarnya Mas Hori, masyarakat dari zaman tahun 20-an sudah mengenal tramway kok. Karena tramway itu sekarang hilang. Kenapa? Karena berubah ke berbasis jalan. Nah sekarang kita kembali sebenarnya, kembali ke dulu. Di Belanda, di Eropa, tramway masih jalan terus. Kita yang hilang kan. Sementara negara-negara maju sekarang sudah kembali ke tramway lagi. Sudah tramway lagi. Jadi saya pikir udah pas. Kita kembali ke konsep awal sebenarnya, angkutan massal. Berbasis rel. Berbasis rel. Ya, Nanti saya akan tanyakan juga kepada Pak William. Kalau misalnya fase 1 sudah selesai dan persiapannya sudah 99, sekian sebelum nanti di launching begitu, bagaimana dengan fase 2 yang akan menghubungkan antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Pak William. Pak William, kalau MRT fase 1 atau tahap 1 sudah selesai 16 km, kemudian akan ada fase 2 dari Bundaran HI ke Kampung Bandan ya di Jakarta Utara. Seberapa jauh progresnya Pak untuk fase tahap 2 ini? Fase 2 dari Bundaran HI ke kota itu sudah kita akan mulai tahun ini ya. Dan proses pelelangannya sudah mulai berjalan ya. Kegiatan konstruksinya sudah akan kita mulai juga tahun ini dan direncanakan dia akan selesai di 2024 dan itu akan berfungsi sepanjang mulai dari Lebak Bulus sampai ke kota. Kita akan punya kurang lebih 24 km. Kemudian kita juga rencana untuk mulai fase 3 karena Jakarta ini nggak lengkap kalau hanya utara selatan, dia harus juga punya timur barat. Jadi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan yang sekarang ini sedang melaksanakan proses desainnya. Kita berharap fase 3
itu timur barat dari ujung Menteng ke Kalideres 31 km itu bisa kita mulai tahun depan dengan harapan dia akan selesai di tahun 2025. Jakarta ini butuh 250 km jaringan MRT. Jadi harus ada utara selatan, timur barat, ada inner loop line, ada outer loop line untuk kembali menjadikan Jakarta ini sebagai kota yang nyaman untuk transportasi publik. Dan MRT harus jadi penyangga utama untuk mendorong Jakarta yang nyaman untuk bertransportasi publik. Pak Wil, sebelum saya membahas fase 3, ini masih jauh begitu. Fase 2 terlebih dahulu kan akan melewati objek-objek vital nasional. Istana akan dilewati, kemudian ada museum Museum Indonesia di situ begitu. Apa kemudian apakah ini menjadi hambatan untuk menyelesaikan fase 2 tanpa harus ada extra cost misalnya, tanpa harus ada extra precaution misalnya dari pengembang? Dia akan lebih mahal dari fase 1 karena pertama dia akan lebih dalam, dia akan lewat di Kali Ciliwung di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayamuruk dan juga di beberapa bangunan-bangunan lama yang harus kita preservasi. Tetapi itu sebenarnya opportunity untuk kita, kesempatan untuk kita. Karena misalnya dengan stasiun Monas, ada kesempatan untuk membangun kawasan Monas untuk menjadi kawasan yang benar-benar terekspos untuk publik. Kota tua, pengembangan kota tua nantinya dengan berintegrasi dengan stasiun itu akan punya nilai ekonomi yang lebih banyak. Dan cara paling baik untuk mempreservasi sejarah, mempreservasi budaya adalah dengan memberikan manfaat ekonomi pada kawasan itu. Dan MRT memberikan itu. Jadi untuk kita, kalau kita hitung-hitungan secara ekonomi, anggaran yang akan kita keluarkan itu akan berbayar dengan manfaat nanti yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Saya akan sekarang ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini menarik dikarenakan setelah kita fase 1 akan ada fase 2, kemudian di tahun depan akan mulai fase 3 yakni dari Kalideres sampai dengan ujung Menteng. Jadi dari selatan ke utara, dari barat ke timur, dari Jakarta akan tercover begitu. Apakah memang seperti itu kemudian rencana transportasi massal ini akan mengcover Jakarta atau nantinya akan ada kabarnya ada loop line yang akan mengelilingi Jakarta sepanjang 95 km untuk MRT, Pak? Ya, jadi gini Mas Rory. BPTJ dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, kita punya rencana induk transportasi Jabodetabek. Ada perpresnya, Perpres nomor 55 tahun 2018. Di dalam rencana induk itu adalah kita membangun backbone utara, selatan, dan barat timur. Backbone-nya itu apa? Ya MRT tadi, MRT. Nanti LRT ini sebagai supply untuk penumpang. LRT dari Bekasi, dari Bogor, kemudian nanti dari arah Tangerang, kemudian disambung dengan bus-bus. Itu adalah konsepnya. Tapi tulang punggungnya adalah MRT dulu. Tulang backbone-nya itu adalah MRT, ya kan. Makanya MRT nanti kan dia akan dihubungkan oleh moda-moda yang lainnya. Makanya sangat penting di sini peran MRT ke depan. Dan oleh karena itu kita sekarang lagi mikirkan setelah Pak Willy sibuk dengan backbone-nya, MRT-nya, ini bagaimana LRT-nya untuk mensuplai itu. Termasuk tadi yang melingkar tadi kan. Yang dulu kok ada konsep namanya Blue Line dan Green Line. Itu segera diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak nanti itu diselesaikan, nanti yang nyuplai penumpang MRT siapa? Ya kan? Ini kan harus disuplai nih penumpang nih, backbone ini kan. Kalau misalnya ini sudah ada di rencana, pandangan 2030 kita akan ini terintegrasi tidak hanya utara, selatan, barat, timur, tapi juga melingkar begitu. Pak Joko, seberapa optimistis Jakarta khususnya akan bebas macet by 2030? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Sekarang akan ke Pak Joko. Pak Joko, MRT menjadi backbone utara, selatan, barat, timur, dan nanti juga akan ada loop line melingkar. Apakah kemudian kemacetan di Jakarta akan berkurang, Pak, nanti by 2030? Saya kira selain kita menyediakan public transportnya yang tadi sebagai backbone, kita juga harus menyediakan feeder-feeder. Bis-bis feeder itu tentunya harus dia mulai bergerak dari setiap kawasan perumahan yang ada di Jabodetabek. Tapi selain menyediakan feeder, perlu nggak memiliki mobil di Jakarta, di Indonesia itu dipersulit? Saya kira bukan memilikinya saja sebenarnya. Ya silakan orang memiliki itu hak asasi, dia mau punya uang memiliki banyak. Tapi bagaimana kita lakukan gini, tarif parkir di pusat kota itu bisa tinggi.
Kira tarif parkir kita murah gitu kan. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, tarif parkir di pusat kota itu bisa 20-40 kali lipat daripada tarif naik angkutan umum. Belum yang di pinggir jalan Pak, goceng dapat. Nah, gitu loh. Belum lagi nanti kalau ke pusat kota cari lahan parkirnya sulit. Itu caranya salah satu. Nah, Artinya nilai tarif parkir ini akan harusnya dinaikkan agar makin kita ke pusat enggan masih tinggi. menggunakan itu. Bagaimana dengan electronic road pricing? Nah, itu sebagai pengganti nanti kalau sudah ada lebih untuk pemasukan juga, yaitu lebih tepat ketimbang kita ganjil genap. Maka kita mendorong segera mungkin aja ERP itu bisa diterapkan sehingga itu bisa menjadi ada pemasukan lagi dari situ. Itu pengendalian juga bentuknya. Artinya MRT sebagai backbone ini harus didukung oleh regulasi, misalnya menaikkan tarif parkir dan juga mempersulit bagaimana orang menggunakan mobil pribadi di Jakarta. Betul. Begitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh kota-kota di negara lain, bagaimana orang dimudahkan menggunakan angkutan umum, mungkin dimurahkan juga, bisa juga mungkin digratiskan itu kalau mau ya, bisa saja. Tetapi penggunaan kendaraan pribadinya dibatasi. Mungkin dia bisa menggunakan pada saat jam tertentu, pada akhir pekan dan sebagai ketika memang orang tidak banyak menggunakan angkutan Kalau umum. pengalaman di Singapura seperti apa Pak Bambang? Baik, jadi di Singapura itu pertama mereka membenahi sistem transportasinya, artinya angkutan massalnya. Setelah itu mereka mulai bicara ke sektor lain. Artinya apa? Transportasi sudah dibenahin, baru bicara misalnya pemilikan kendaraan mulai dibatasi, industri mobil dikurangin. Kemudian juga tadi pajak, ya kan? STNK, mobil malam, mobil siang. Oke. Ya. Nah itu baru dikerjakan. Nah kita baru tahap membenahi transportasi dulu. Nah setelah transportasi benar, baru kita bicara sektor yang lainnya. Karena nggak fair dong. Tapi ini artinya transportasi dalam... belum dibenahin kok udah bicara sektor lain. Baik, ya kan? tapi dalam BPTJ ini sudah ada dalam pandangan begitu? Sudah. Jadi di dalam master plan kita punya key performance indicators. Kalau semua direncanakan sesuai dengan master plan, tadi modal share menjadi 60%, kecepatan rata-rata meningkat, Mas Rory. Sekarang kan 10-11 km per jam, itu menjadi 30-40 km per jam. Artinya apa? Kemacetan akan berkurang. Kan? Kemudian apa? Coverage angkutan umum, 80% wilayah Jabodetabek sudah di-cover oleh angkutan umum. Baik, Bapak-Bapak terima kasih atas waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak William Sabandar, Dirut atau Direktur Utama dari PT MRT Jakarta. Demikianlah Prime Talk untuk saat ini.